pertanyaan pertama, Pak Pendeta. Ada yang bertanya, selama ini Natal identik dengan kelahiran pembawa damai Yesus Kristus. Tapi kenapa pada zaman Tuhan Yesus lahir itu malah membuat kekacauan pada zaman itu? Misalnya Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki, ya, membuat masyarakat Bethlehem bukannya merasa damai, tetapi mereka merasa sedih, kecewa karena mereka harus kehilangan anak-anak mereka. Mohon penjelasannya, Pak. Ya memang ya saudara, ya memang terjadi seperti itu karena memang Yesus hadir pada waktu itu dalam konteks yang berbeda dengan kita sekarang. Kita sekarang ini kan orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengerti tentang siapa Yesus yang sesungguhnya, apa misinya datang ke dalam dunia pada saat ini, sehingga pada waktu itu, sehingga dia lalu akhirnya kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan gembira, karena memang kita tahu dia datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi pada waktu itu, pada waktu Natal yang pertama itu, waktu dia hadir dalam dunia, tidak semua orang tahu. Bahkan boleh dikatakan nyaris semua orang tidak tahu siapa dia dan juga apa misinya ke dalam dunia. Memang sudah ada nubuatan-nubuatan tentang kedatangan dia, tapi pada waktu dia datang, orang-orang tidak menyangka bahwa Yesuslah adalah jawaban dari nubuatan-nubuatan yang sekian lama mereka tunggu. Herodes tentu dia mempunyai pemikiran sendiri, mempunyai konsep sendiri tentang Mesias ini, karena dia ini adalah seorang raja wilayah yang diangkat oleh seorang penguasa Romawi namanya Antonius. Dan setelah dia diangkat oleh Antonius, pada waktu Antonius lengser atau mati karena perang melawan Octavianus atau Kaisar Agustus, lalu Herodes ini mulai lagi berusaha untuk bisa mendapat restu dari Kaisar Agustus untuk menjadi raja. Karena itu maka Kaisar Agustus lalu akhirnya tetap memberikan izin Herodes itu menjadi raja. Tetapi Herodes ini sama sekali tidak mendapatkan respon yang baik dari orang Yahudi. Dia berusaha berbagai cara untuk bisa memenangkan hati orang Yahudi, tapi dia tidak bisa. Mengapa saudara? Karena dia memang bukan orang Yahudi, dia orang Idumea atau orang Edom. Dan mamanya lagi seorang Arab. Juga nama Herodes itu, dia ini 4 bersaudara, dia anak yang kedua. Dari semua bersaudaranya 4 orang itu, 3 orangnya itu bernama Ibrani. Hanya Herodes saja yang bernama Yunani. Dan orang Yahudi yang anti-Yunani, anti-Helenisasi Yunani, artinya membenci Herodes. Herodes juga, dia tidak mengizinkan atau dia membubarkan aturan bahwa imam besar harus dari turunan Harun. Dan dia angkat imam besar sendiri. Itulah sebabnya dia dibenci oleh masyarakat Yahudi. Karena itu maka dia berusaha kawin dengan seorang dari dinasti Hasmonean. Untuk dinasti Hasmonean ini adalah dinasti raja-raja Yahudi. Dia kawin dengan salah satu turunan dari dinasti Hasmonean ini yang bernama Mariamne. Dengan tujuan apa? Supaya dia bisa mendapatkan simpati orang Yahudi. Tapi dia tidak mendapatkan simpati orang Yahudi. Pada waktu terjadi bencana tidak ada air, dia lalu melakukan atau membuat saluran air dari berkilo-kilometer dari luar kota masuk ke dalam kota yang namanya akuaduk. Orang Yahudi menerima airnya, tapi tidak menyukai Herodesnya, tetap menolak Herodes. Pernah terjadi bahaya kelaparan, dan Herodes mengeluarkan biaya dari kerajaannya untuk membeli gandum dari luar negeri, dari luar wilayah Yudea, dan memberikan makan semua masyarakat. Tapi orang Yahudi tetap menolak si Herodes ini. Herodes lalu membangun lagi teater yang besar, yang bagus di kota Kaisarea untuk menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Yahudi. Tapi lagi-lagi orang Yahudi tetap tidak mau menerima Herodes. Dan Herodes pada akhirnya dia lalu membangun atau merenovasi Bait Allah yang didirikan, Bait Allah kedua yang didirikan zamannya Ezra Nehemia. Dan dia bekerja dengan sangat luar biasa, merenovasi Bait Allah secara luar biasa, saudara. Dan pada saat itu kita bisa melihat bahwa dia bekerja memakan waktu yang sangat panjang, 46 tahun dia mendirikan Bait Allah itu. Tapi orang Yahudi tetap tidak menerima dia. Sampai saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan kepada Herodes bahwa apapun yang Herodes akan buat, maka mereka tidak akan mau menerima dia. Mereka menantikan seorang raja Yahudi, yakni yang disebut sebagai Mesias. Apabila Mesias itu datang, maka mereka akan memberontak melawan Herodes. Mereka akan membunuh Herodes. Mereka akan
menerima Raja Mesias itu dan akan membunuh Herodes. Karena itu Herodes yang ketakutan lalu membuat benteng sendiri. Ini orang luar biasa, karena gunung itu dia potong ujungnya, lalu dia gali ke dalam, lalu dia membuat benteng di dalamnya yang namanya benteng Masada. Di dalam benteng Masada itu dia buat sebagai antisipasi kalau Mesias itu datang dan masyarakat Yahudi memberontak melawan dia, dia bisa mengamankan diri ke sana. Nah, karena itulah latar belakang seperti inilah pada waktu Yesus lahir dan orang Majus mencari Yesus, maka kita bisa lihat bahwa Herodes begitu, menurut catatan Matius pasal yang kedua, ya, Matius pasal 2 dikatakan bahwa ketika Herodes, ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, maksudnya ada raja baru lahir, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Nah, kata terkejut ini seharusnya adalah kata terganggulah Herodes. Lalu dia menyuruh orang Majus, pergi sembah raja yang baru lahir itu, lalu balik ke sini, beritahu saya di mana dia lahir, dan saya akan pergi juga menyembah dia. Tapi karena diperingatkan, maka orang-orang Majus itu tidak kembali ke Herodes. Itu menyebabkan Herodes menjadi marah, lalu pada akhirnya dia membunuh semua anak umur 2 tahun di Bethlehem, menurut catatan Matius 2 ayat 16. Jadi memang Yesus lahir dalam konteks pada masa seperti itu, sehingga lalu akhirnya Herodes yang begitu kejam membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Dan itu memang sesuatu yang terjadi dalam sejarah. Banyak orang tidak mau percaya tentang itu, tapi mereka tidak tahu latar belakang Herodes. Kalau mereka tahu latar belakang Herodes yang begitu kejam, bahkan Herodes sendiri membunuh anak kandungnya 3. Dia membunuh istrinya, dia membunuh adik iparnya, dia membunuh kakak iparnya, dia membunuh ibu mertuanya, juga dia membunuh pamannya sendiri. Dia juga membunuh 45 orang Dewan Sanhedrin. Dan jadi ada banyak orang yang dibunuhnya. Dan karena itu maka Kaisar Agustus sendiri pernah mengucapkan satu kalimat tentang Raja Herodes. Kaisar Agustus mengatakan, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena Herodes yang mau ambil hati orang Yahudi tidak makan babi, tidak potong babi. Kenapa? Karena babi itu makanan haram bagi orang Yahudi, binatang haram. Jadi Herodes menghormati orang Yahudi, dia tidak potong babi. Tapi anak-anaknya dia potong. 2 anaknya itu mati dia cekik dengan tangannya sendiri. Ya, 1 anaknya yang namanya Antipater dia bunuh kira-kira 6 atau 7 hari sebelum dia mati. Dia juga mati pada tahun yang keempat sebelum Masehi. Jadi memang karena Yesus lahir dalam konteks seperti itu, maka terjadilah peristiwa atau musibah di mana anak-anak dibunuh, ya, anak-anak dibunuh. Tapi itu jelas tidak bisa disamakan dengan konteks kita sekarang, karena kita sudah mengerti siapa Yesus. Kita tahu misi dia datang ke dalam dunia, yaitu menebus dosa kita, sehingga akhirnya kelahiran Yesus atau Natal yang kita rayakan sekarang dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kemeriahan, karena konteks kita yang sudah mengerti siapa Yesus itu berbeda dengan konteks pada waktu Yesus lahir, di mana pemerintah dan penguasa-penguasa dunia yang lalim sementara hidup dan memerintah. Itulah yang membedakannya.